Aku pernah dapat tawaran MC untuk acara birthday private party yang ke-54. Nah, yang ke-54, tapi bedanya di sini ada berondong-berondong. Oke, pikiran aku kalau ada berondong, ngerti kan? Dan awalnya aku pikirin itu cuman kayak acara private birthday party doang. Terus tiba-tiba dia nyaranin aku untuk berdua MC-nya. Nah, kata dia MC kalau mau berdua nggak apa-apa, fee sekian. Terus aku bilang dong MC cowok ya, karena biasa aku sama cowok gitu partnerannya, tandemannya. Terus kata dia bisa kalau takut. Ada kata-kata kalau takut. Emang aku mau ngapain? Kan aku mau MC, ngapain harus takut? Kok kayak udah mulai agak janggal ya. Pertama aku harus sama partner cewek dan dia bilang kalau misalkan takut. Terus tiba-tiba dia mau naikin harganya Sabtu sendiri jadi 10 juta 1 jam. Tergiur gak sih? Ya tergiur lah gue zaman sekarang MC cuma 1 jam dibayar 10 juta. Siapa yang gak mau? Si klien aku mulai jelasin rangkaian acaranya. Nanti si berondongnya merangkak terus digantung gitu. Hah? Kayak ini acara apa sih? Dan akhirnya si orang ini ngejelasin bahwa acaranya itu setelah birthday party mereka akan ada yang namanya eksekusi. Eksekusi di bayangan aku pada saat itu adalah iya begitu, iya kan? Ternyata di sini dia bilang bahwa si berondong ini setuju untuk jadi tumbal. Dan dia sempat bilang juga tenang aja jangan takut. Terus aku kayak nanya lagi, "Kak, kalau yang jadi tumbal itu diapain? Aku masih belum paham." Jadi tumbal, Dok. Tumbal apa nih? Karena gue kepo, di situ gue nanya, "Ini buat pesugihan." Terus dia jawab, "Bener, seperti pesugihan." Terus gue nanya lagi, "Kalau boleh tahu pesugihan untuk apa, Kak?" "Awet muda, kecantikan, kekayaan, karir, dan lain-lain." Oh my god, gue langsung shock. Oke, kita lanjut lagi di part 3. Kali ini aku udah gak pakai screenshot chat biar lebih aman ya. Nah, dan abis itu aku ulik terus kan kayak gimana nih susunan acaranya. Setelah itu si kakaknya bilang bahwa acaranya seperti biasa, birthday party dulu. Setelah itu mereka baru ngadain yang namanya ritual. Jadi ritualnya dilakukan setelah acara birthday partinya selesai, which is MC, DJ, dancer, dan talent-talent lain gak ikutan dong. Nah, setelah itu baru mereka ngadain yang namanya ritual, dimana si tumbalnya ini dieksekusi. Yang aku bilang eksekusi, dan dia sempat bilang bahwa eksekusi ini ada 2 cara, yang manual dan juga menggunakan mesin. Itu kan manusia, terus mau diapain pakai mesin? Dan dia juga bilang bahwa si berondong itu kalau udah dieksekusi darahnya bakal diminum dan juga dagingnya dimakan sama mereka-mereka untuk hal-hal yang tadi itu, untuk kekayaan, kecantikan, kepopuleritasan, dan lain-lain. Dan sebelumnya aku sempat disuruh nonton film Rumah Dara terlebih dahulu. Salah satu permintaan film dari kalian yang berjudul Rumah Dara. Dan bagi kalian yang ingin batal puasa, gua saranin jangan nonton ini video, soalnya banyak sekali adegan gore-nya dan pastinya dolar kuning. I don't care soal dolar kuning, itu sudah makananku sehari-hari. Dan yang jelas anda puas dengan storynya dan tayangannya. Langsung ke referensi bahwa film Rumah Dara akan menceritakan sekelompok manusia yang terjebak di keluarga yang semuanya psikopat. Dan keluarga itu diberi nama keluarga Cemara. Enggak, keluarga Dara. Dikira hepai-hepai nih film. Akankah para manusia itu akan selamat dari keluarga Dara tersebut? Bila kalian penasaran dengan storynya, simak video ini sampai habis dan intro. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Cerita diawali oleh seorang perempuan yang bernama Ladia, dan di sini dia bekerja sebagai pelayan. Yang kemudian Ladia didatangi oleh saudaranya yang bernama Aji dan istri Aji yang bernama Astrid, yang dimana si Astrid ini sedang hamil besar. Dan katanya mereka berdua akan pergi ke Sydney, Australia, dan tinggal di sana karena si Aji diterima kerja di sana. Dan untuk pergi ke bandara, Aji mengajak beberapa temannya yang bernama Eko, Alam, dan Jimmy, yang dimana mereka berangkat dari Bandung menuju ke bandara yang berada di Jakarta.
Namun sebelum ke bandara, mereka berhenti sebentar di tempat kerja Ladia, yaitu sebuah restoran gitu. Dan di sini Aji ingin Ladia pergi dengannya, atau paling tidak menemaninya ke bandara. Namun Ladia tidak mau pergi bersamanya karena masih menyalahkan Aji atas kematian orang tuanya. Tiap kali gue ngeliat muka lo, balik lagi semua kejadian kecelakaan mama papa. Kalau aja hari itu lo gak berantem sama mereka, mungkin mereka gak harus naik taksi itu, Ji. Kemudian atas bujukan Astrid, akhirnya Ladia mengalah dan dengan sungkan ikut mengantar Aji dan Astrid. Ketika ingin melakukan perjalanan, mereka bertemu seorang perempuan cantik yang bernama Maya. Dan si Maya ini mengatakan bahwa ia baru saja dirampok. Dia katanya dirampok. Hah? Iya. Sontak mereka iba dengan Maya ditambah keadaan masih hujan deras. Lalu mereka pun mengantar Maya pulang. Mbak, namanya siapa? Maya, kita sudah sampai. Dan setelah sampai di rumahnya, mereka hendak melanjutkan perjalanan. Tapi si Maya mengajak mereka masuk untuk diperkenalkan dengan ibunya yang bernama Dara. Kenalkan, ini ibu saya. Saya Dara. Dara muda, soalnya ibunya masih muda. Terlalu. Singkat cerita, setelah mereka semua berkenalan dan mereka juga bertemu dengan anak ibu Dara yang kedua dan dia bernama Adam, yang dimana si Adam ini merupakan anak yang sangat ramah. Silakan diminum. Kemudian ibu Dara memberi Astrid sebuah jamu yang dikatakan akan membuat bayi dalam kandungannya lebih sehat. Yang kemudian mereka semua ingin melanjutkan perjalanan. Namun mereka malah diajak untuk makan malam yang telah disediakan oleh ibu Dara. Yang akhirnya mereka semua terpaksa untuk menerima hidangan makan malam itu. Mungkin kita bisa sih istirahat sebentar di sini. Karena tinggal ngomong, Jim. Lain kali aja, Bu. Udah pulang kita sekarang. Sedangkan Astrid dan Aji katanya ingin istirahat, yang kemudian dibawa ke kamar di lantai atas. Ketika makan malam, terlihat anak ibu Dara yang lainnya, yang bernama Arman, Ini Arman. yang merupakan anak ketiga dan dia agak sedikit pendiam. Bu, saya izin dulu ya. Selama makan malam, Maya pergi ke lantai atas sambil memberikan kode kepada Eko agar Eko mengikutinya. Di ruangan atas, mereka melakukan hubungan orang dewasa dan aku nggak tahu itu hubungan apa. Namun kata orang sebutannya ngewek. Eko tidak apa-apa, Eko. Yang pada akhirnya si Eko pingsan. Sedangkan di meja makan, satu persatu tamu yang memakan masakan ibu Dara tiba-tiba pingsan. Yang ternyata ibu Dara memberi makanan tersebut obat tidur. Setelah hal itu, Alam bangun dan menemukan bahwa ia sendirian di meja makan malam. Yang kemudian ia bertemu Maya, yang dimana Maya menggodanya. Dan di sini nampak Alam menolaknya. Temani saya sebentar aja. Ke dapur. Kamu tidak suka dengan apa yang kamu lihat? Masa kamu tidak mau temani saya yang lagi sendirian? Ini baru pria yang beriman tebal, nggak kayak si Eko. Dan karena merasa ditolak, akhirnya Maya menjadi marah dan berkali-kali berusaha menyayat Alam dengan pisau. Yang kemudian Alam melarikan diri ke pintu depan untuk keluar dari rumah itu. Namun sayangnya pintu tersebut dikunci. Dan akhirnya mereka bertarung dan Alam menang. Lo mau apa? Kemudian ia melihat ke belakang dan terlihat wajah Adam. Lalu Alam berusaha melawan, tetapi lengannya dipatahkan oleh Adam. Saat lengannya dipatahkan, Aji dan Astrid melihatnya dan melarikan diri ke lantai atas. Di sini Astrid selamat, tapi sayangnya kaki Aji dipatahkan oleh Adam. Yang kemudian Astrid lari ke kamarnya dan menguncinya dengan sebuah lemari. Sementara itu, Ladia, Eko, dan Jimmy disekap di sebuah ruangan. Dan Ladia orang yang paling dekat dengan lubang pintu. Yang kemudian Ladia melihat Alam sedang disiksa dan dipotong-potong oleh Arman. Setelah hal itu, Arman masuk ke ruangan mereka, disekap dan membawa Ladia ke sebuah meja yang kemudian diikat dan ingin dipotong-potong seperti Alam.
Mencoba menyelamatkan Ladia, Jimmy dan Eko meneriakkan kata-kata kasar seperti omongan netizen kepada Arman. Lalu Arman kembali ke ruangan itu dan menendang mereka. Sementara itu Ladia berhasil membebaskan salah satu tangannya. Dan Arman kembali ke ruangan Ladia dan mencoba memperkosanya. Mulut Ladia dibuka dan Arman menjilat mulutnya, tetapi Ladia menggigit lidahnya dan memutuskannya. Di sini Arman merasa kesakitan dan Ladia menusuk perutnya dan melepaskan diri, lalu memukul Arman dan membuat dia pingsan. Kemudian Ladia membebaskan Jimmy dan Eko dan menemukan lubang untuk keluar dari rumah. Saat berusaha melarikan diri, Maya datang dengan crossbow yang kemudian menembaknya dan membuat telinga Eko terluka. Maya? Melihat hal itu, mereka bertiga melarikan diri ke hutan, dan Dara mengambil crossbow-nya Maya dan menembak bahu Ladia. Yang pada akhirnya membuat ketiganya terpencar. Sementara mereka dikejar oleh Adam, di sisi lain Astrid merasakan sakit pada perutnya. Yang ternyata, jamu yang diberikan Dara adalah obat agar bayi terlahir lebih cepat. Astrid yang masih terperangkap melihat keluar jendela. Ia melihat sebuah mobil di depan rumah tersebut. Kemudian Astrid mencoba meminta pertolongan ke mereka, tetapi orang-orang itu tidak peduli dan ternyata mereka teman Ibu Dara. Dan di sana mereka mengambil beberapa peti dengan foto berbagai orang, yang kemudian mereka pergi dan mengambil mobil milik Jimmy. Selanjutnya air ketuban Astrid pecah dan ia melahirkan bayinya. Sedangkan di hutan, Ladia jatuh di semak-semak yang tinggi dan ditambah keadaan yang hujan deras, penglihatan Lydia menjadi sedikit kabur. Sedangkan Eko dan Jimmy masih bersama, yang kemudian Jimmy mencoba mencari Ladia dan berhasil membuat Ladia tidak ditemukan oleh Adam. Namun sayangnya, Jimmy tiba-tiba ditusuk oleh Adam dan lehernya dipatahkan oleh Adam, sehingga Jimmy tewas. Semuanya akan baik-baik. Sedangkan Eko mencoba mengalahkan Adam. Kemudian Eko berhasil mencapai di sebuah jalan dan tiba-tiba terlihat cahaya mobil mendekatinya. Kita kembali ke Astrid yang dimana dia setelah melahirkan. Astrid keluar dari kamar dan bertemu dengan Aji. Sedangkan Ibu Dara langsung datang dan mengambil anak mereka. Kemudian Astrid meminta agar anaknya dikembalikan. Tetapi Dara memberitahu mereka bahwa mereka bisa keluar dari rumah itu jika mereka menyerahkan bayinya. Lalu Ibu Dara memasuki sebuah ruangan di depan mereka dan Astrid mengikutinya. Yang diikuti oleh Aji yang juga berjalan dan memasuki ruangan itu, yang ternyata ruangan itu penuh dengan mayat bayi. Kemudian Aji melihat istrinya datang dan melihat leher Astrid sudah tertusuk oleh tusuk konde milik Ibu Dara, yang kemudian Astrid pun meninggal. Melihat hal itu, Aji pun marah dan langsung menyerang Ibu Dara, yang akhirnya mereka berdua berkelahi. Namun sayangnya di sini Aji kalah. Sedangkan Ladia yang berhasil lolos dari Adam melihatnya dan hendak menolong Aji. Tetapi Arman langsung menyekapnya dan membawanya ke ruangan atas untuk memperkosanya. Dan ketika Ibu Dara ingin membunuh Aji, tiba-tiba Maya memanggil Ibu Dara karena kedatangan beberapa tamu, yang ternyata tamu-tamu itu berasal dari kepolisian. Saya Syarif, dan ini kesatuan saya. Karena polisi itu menemukan Eko berada di tengah jalan yang sepi dan hampir tertabrak oleh mobil mereka. Lalu para polisi tersebut membawa kembali Eko ke rumah itu. Sedangkan Ibu Dara mencoba berbohong kepada kepala polisi, yang kemudian polisi-polisi itu berpencar untuk memeriksa rumah tersebut. 2 di antara mereka naik ke lantai atas dan 2 lagi masih di bawah. Dan tanpa sengaja salah satu polisi melihat video yang menampilkan sebuah rekaman masa lalu kehidupan keluarga Ibu Dara. Yang kemudian polisi itu ketakutan dan secara tidak sengaja dia melihat foto tua. Foto itu sendiri merupakan foto Ibu Dara dari tahun 1889. Namun wajahnya masih sama, tidak menjadi tua. Ya namanya juga Dara muda. Sedangkan di atas Arman mencoba memperkosa Ladia lagi. Yang kemudian tangan Ladia meraba ke sebuah meja kecil di pinggirnya dan kemudian mengambil pensil dan menusuknya ke mata Arman.
Alhasil Arman pun berteriak dan para polisi itu menjadi curiga. Melihat hal itu, Adam langsung mematikan listrik dan satu persatu polisi dibunuh oleh keluarga Ibu Dara. Sedangkan kepala polisi berhasil kembali ke mobilnya dan mengambil sebuah rifle, yang kemudian saat Maya membunuh anak buahnya, kepala polisi itu menembak kepala Maya. Dan hal itu pun dilihat Ibu Dara, dan Ibu Dara pun menjadi marah yang akhirnya membunuh kepala polisi tersebut. Dan di sini gua agak tercengang. Si Maya ditembak kepalanya pakai rifle SS2. Pas di kepalanya dengan jarak nggak nyampe setengah meter, tapi masih hidup. Wow, kalian tahu kan rifle SS2 itu apa dan bagaimana tenaganya? Ini si Maya bukan manusia nih, tapi Terminator. Lanjut. Kemudian Maya pun dibunuh oleh Ibu Dara dengan cara dipatahkan lehernya. Sedangkan Ladia bertemu kembali dengan Aji di sebuah ruangan bayi tadi, yang kemudian Aji pun marah dan memecahkan beberapa toples yang berisi bayi yang sudah mati. Mendengar kebisingan di ruangan itu, Adam dan Dara mengetahui lokasi mereka, dan Ibu Dara mengirim Adam untuk membunuh mereka plus potongan kepala mereka. Mereka ada di atas. Adam, bawa kepala mereka. Lalu Adam dan Aji pun berkelahi, dan tiba-tiba muncul Eko yang langsung menusuk dada Adam, sedangkan Ladia melempar lighter ke Adam. Yang kemudian Adam terbakar dan mereka pergi ke ruangan lain. Lalu Aji dan Ladia pun turun, tetapi dicegat oleh Adam yang wajahnya terbakar. Tuh kan, udah ditusuk plus dibakar aja masih hidup. Fix, mereka Terminator versi lokal. Singkat cerita, setelah terjadi perkelahian di antara mereka, akhirnya Adam berhasil dibunuh oleh Ladia dan Aji. Lalu Ladia mengambil pedang dan mencari Ibu Dara. Dan Ladia pun menuju ruang makan, yang ternyata di meja makan, Ladia melihat tubuh Eko telah tercincang. Dan Dara berlari menuju Ladia sambil membawa gergaji mesin. Kemudian Ladia berusaha melawan dengan pedangnya dan melarikan diri ke sisi lain meja makan. Lalu Ladia mencoba berlari ke pintu depan. Dan melompat untuk melewati gergaji mesin Dara. Sayangnya kakinya sedikit terkena gergaji mesin, tetapi tidak sampai terputus. Aduh, cewek jerawat aja dipermasalahin, apalagi kaki yang kena gergaji mesin. Tiba-tiba Aji datang dan membuat Dara jatuh, tetapi bahu Aji dicincang oleh gergaji mesin. Namun sebelum kematiannya, ia menemukan revolver di sampingnya dan melemparkannya ke Ladia, yang kemudian Ladia mengambilnya dan menembak Dara. Kemudian Ladia mencekiknya menggunakan kalung milik Ibu Dara, yang kemudian Ibu Dara tewas. Lalu Aji meminta maaf kepada Ladia dan akhirnya meninggal dunia. Kemudian Ladia membawa bayi itu keluar dan meletakkannya di belakang mobil polisi. Ketika Ladia siap untuk pergi, Dara tiba-tiba datang dan berusaha menghentikan Ladia. Lalu Ladia memundurkan kendaraan itu, kemudian membuka pintu mobil dan mengarahkannya pintu tersebut ke pohon. Yang kemudian Dara dan pintu tersebut tertabrak pohon dan jatuh, dan Ladia pun berhasil meloloskan diri. Namun tanpa diketahui oleh Ladia, tangan Dara pelan-pelan bergerak dan tamat. Fix, mereka Terminator versi lokal. Gak mati-mati anjir, heran. Terus dia sempat jelasin bahwa kalau di rumah Dara itu secara pemaksaan, tapi kalau ini tuh secara ikhlas. Karena memang berondong-berondongnya ini dibayar dengan harga yang sangat mahal, ratusan juta bahkan sampai miliaran. Dan ini juga bener banget, kayaknya memang sekte elit, karena memang acaranya itu adanya juga di Jakarta Selatan, yang dimana itu adalah tempat rumahnya orang-orang kaya. Kalau
kalian sempat baca di screenshotan TikTok aku yang sebelumnya ada tulisan 15 berondong, itu bukan 15 berondongnya dijadiin tumbal ya, melainkan sudah 15 kali, dimana acara ini itu dilakukan setiap 1 tahun sekali, which is tahun ini adalah acara ke-16, dan berarti ini sudah berjalan selama 16 tahun. Demi apa woy udah 16 tahun?